Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, hari ini kita kajian Yuki, di mana kita akan membahas topik-topik terhangat yang sekarang ini lagi booming, di mana sesuai dengan pandangan Islam juga. Seperti biasa, di sini aku, Hanifah Hanjani, sebagai MC, bakal nemenin teman-teman sekarang. Yang sekarang kita udah nyampe Gen Z Talk ke 34, wis. Masya Allah. Udah 34 kali, berarti 34 minggu kita nemenin teman-teman semua di tiap Sabtu ya. Belum lagi teman-teman bisa cek juga sosmed kita di Instagram, kita juga ngadain live IG sekitar sebulan sekali di situ, dan bakalan ada info-info yang lain yang terbaru kayak daily quotes dan leaflet-leaflet pembicara yang tiap minggunya akan dipost gitu. Jadi jangan lupa follow sosmed kita, ada Instagram, Facebook, juga YouTube. Kalau YouTube itu kurang lebih setiap kajian kita ini di-record, jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan atau mau nge-share ke teman-teman yang lain, wah kajian hari ini nih bermanfaat banget itu, lo bisa nih cek nih di YouTube kita, kayak gitu. Kurang lebih namanya sama ya, you_key community, semuanya sama, teman-teman bisa cek sendiri. Sebelum mulai pembahasan, seperti biasa, di sini aku mau ngingetin aturan forum. Di sini teman-teman buat diminta untuk on kamera, biar kita berasa kajian online-nya, biar berasa nampol, di mana kita masih keadaannya seperti ini. Semoga nggak menghalangi kita ya teman-teman. Justru malah artinya kita, di mana kita lebih hemat biaya, berupa ongkos, mungkin makanan juga yang biasanya kita kudu bawa bekal ke kajian, atau enggak ngajakin teman kita terus nebengin traktirin teman-teman kita, semuanya kan lebih hemat. Justru hanya kuota, dan mungkin yang mahal itu kayaknya niat sih ya teman-teman, niat. Apalagi siang-siang kayak gini kan, Sabtu yang cuacanya hampir tiap hari mendung ya, kayaknya lebih enak tidur siang ketimbang dengerin kajian. Kalau kita pikir ya, tapi justru pasti manfaatnya pasti lebih beda, ya kan? Jadi Masya Allah banget teman-teman yang hari ini udah hadir, insya Allah akan dibalas semuanya sama Allah Ta'ala. Dan karena diminta untuk on kamera, teman-teman mohon untuk menjaga auratnya, di mana video ini akan diupload dan bisa ditonton ulang. Jadi jangan lupa ya auratnya ditutup. Habis itu, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita perdengarkan lantunan ayat suci Quran. Kepada Ukti Aski, bisa diperdengarkan. Cek, suaraku udah kedengeran ya? Bisa disimak teman-teman surat Asy-Syura ayat 39 sampai ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabahumul baghyu yantasiru. Wa jazaa'u sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Walaman yantasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim.
Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizolimi tidak ada balasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah sudah kita mendengar ayat suci Quran. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, alangkah lebih baiknya kita sapa dulu materinya. Di sini pematerinya ada Kak Fitri Nurhayati sama Kak Vina Damayanti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita harus nanya lah, harus seperti yang di luar sana, gimana kabarnya? Kak Fitri, Kak Vina? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Kira-kira kesibukannya apa nih? Oh ya, sebelumnya di sini aku mau mungkin ini agak too much information ya buat teman-teman. Host kita yang udah legend ya, khususnya host pertama Yuki ya, udah sold out. Jadi Masya Allah, kita bilang udah Masya Allah, Barakallah. Semoga teman-teman yang lain bisa nyusul juga ya, segera. Amin, kayak gitu. amin. Terima kasih. Ya, mungkin itu salah satu kabarnya. Jadi kan, yang pasti kesibukannya pasti bertambah dan lain-lain ya kan. Kira-kira gimana nih? Yang satu sibuk membuka chapter baru di hidupnya, yang satu mungkin Kak Vina sibuknya lagi nyusun ya Kak? Kalau nggak salah. Iya, proposal skripsi. Lagi nyusun proposal ya, Masya Allah kayak gitu. Tapi gimana, semuanya pada sehat? Keadaannya apakah ada gejala-gejala seperti entah pusing, batuk, pilek? Omikron gitu ya, Omikron. Siapa yang punya gejala Omikron? Soalnya kan soalnya menurut prediksi ya katanya kan Februari nanti yang udah tinggal menghitung hari, menghitung jam ini katanya kan bakalan ada peningkatan kan, khususnya daerah Jakarta udah zona merah dan mungkin ya PPKM bakal berlaku lagi, kira-kira segitu. Terus sibuknya apa nih sekarang, benar-benar kesibukannya apa nih kira-kira? Mungkin dari Kak Fitri dulu, sibuknya ngapain Kak? Sibuknya ngapain? Ya, geli ya. Geli ya ceritanya. Sibukannya ya pastinya bertambah amanah ya menjadi seorang istri. Menjadi ibu rumah tangga. Apa gitu. Apa? Ya. Terus bekerja juga masih. Udah sih itu aja, dan insya Allah tetap aktif dengan kita ya, Yuki Community, doakan kita. Masya Allah. Kalau Kak Vina sendiri gimana sibuknya? Mahasiswa tingkat akhir ya, mungkin labelnya sudah seperti itu ya Kak? Ya lagi ini proposal skripsi, terus juga bantu. Kalau sekarang baru hampir 2 minggu bantu ngajar di sekolah Khair Ummah. Kemudian kalau tiap sore itu ngajar privat aktif. Masya Allah, produktif sekali ya ini saudara-saudari sekalian. Nggak ada saudara-saudari sekalian. Memang Masya Allah. Semoga dua-duanya Kak Fitri sama Kak Vina senantiasa Allah berikan kesehatan, juga kemudahan ya. Pasti kan masih sulit ya keadaan seperti ini, dimana ya begitu yang akan kita bahas tema hari ini, yang pasti ada hubungannya juga ya. Mungkin tema hari ini judulnya adalah, mungkin aku prolog dulu dikit ya, judulnya adalah Ibu Kota Baru, Solusi Baru atau Masalah Baru. Nah, kira-kira teman-teman harus pantengin kita terus ya, karena jawabannya akan kita jelaskan di sini. Untuk pemateri pertama siapa dulu? Kak Fitri ya? Ya, aku ya. Ya. Share screen gimana? Udah siap, Kak? Kira-kira gimana nih sebelum kita nungguin share screen, Ibu Kota Baru nih.
berarti emang bener ya Kak, ibu kota baru itu bakalan ada gitu. Berarti kita bakal ditinggalkan ya, apa namanya, Jakarta ini oleh badan kepemerintahan kita ke tempat yang lebih jauh. Iya ya, karena kan selama ini kan cuma iming-iming gitu ya, pindah ke sana, ke sini, nggak jadi lagi ke sana, ke sini, nggak jadi, kebanyakan wacana, rencana mulu ya. Tapi ternyata gitu ya, dihebohkan dengan beberapa waktu yang lalu, cepat banget prosesnya sampai fix final akhirnya di Kalimantan Timur. Keren banget sih itu. Fix jadinya ya ini ya. Mm-mm. Emang sih, emang topik ini malah lagi hangat-hangat ya banget ya, khususnya kita sebagai warga negara kita tercinta ya kan. Jadi siapa sih yang nggak tahu kan udah jadi pembicaraan orang-orang yang duduk-duduk sambil minum kopi, ibu-ibu yang nongkrong deket warung ya kan, pasti apalagi sekelas kita ya, mahasiswi yang notabene yang biasanya dikenal sebagai gerakan penggerak masyarakat ya kan. Jadi kita butuh tahu banget ya soal topik ini. Mungkin bisa langsung dimulai aja Kak. Operator gimana, udah siap share screen-nya? Langsung. Sudah terlihat belum ya? Dibesarin bisa nggak? Gitu. Oke. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul kembali di forum Ibu Community dengan membahas tema yang masih ramai banget nih ya pekan ini gitu kan. Patut kita diskusikan dengan teman-teman sekalian gitu ya, gimana sih pandangan kita gitu ya sebagai lingkup mahasiswi gitu kan, lalu kita sandarkan kepada Islam gitu ya, nanti akan ditindas gitu ya, ditegaskan oleh pemateri kedua yaitu Vina. Dengan ini saya sebagai pemateri pertama insya Allah akan berbagi sedikit gitu ya fakta-fakta gitu yang terjadi, apa sih gitu kan UMKM itu, kenapa harus muncul gitu ya UMKM itu, dan kenapa akhirnya terjadi juga gitu kan kepada negara kita gitu. Dengan tema kita kali ini yaitu ibu kota baru, solusi atau masalah baru sebenarnya gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini kita harus tahu dulu gitu ya sejarahnya. Kenapa sih harus ada pemindahan ibu kota baru gitu kan? Emangnya harus banget ya kita harus pindah kota baru kan? Nah, di sini sejarahnya gitu ya, saya ambil dari referensi CNN Indonesia yang dimana sejarahnya itu awalnya pemindahan ibu kota baru yaitu Batavia ya, nama lain dari Jakarta, itu ternyata muncul gitu ya pada era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels ya, pada tahun 1762 sampai 1811. Jadi kalau masanya Daendels ini ingin memindahkan pusat pemerintahan itu dari Batavia ya, maksudnya Jakarta, ke Surabaya awalnya. Nah, terus kalau kita cari tahu lagi dari historinya bahwa sejarah gitu ya dari Universitas Indonesia Ahmad Sunjayadi, bentar,
mengatakan 2 faktor gitu ya yang membuat Dendels ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya. Ada 2 alasan ya, 2 faktor. Yang pertama, alasannya itu karena kesehatan, karena di Batavia itu banyak sumber penyakit. Lanjut. Yang kedua, yang pertama belum. Nah, yang kedua itu alasannya pertahanan. Di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun rencana itu ternyata gagal di tengah jalan gitu ya. Nah, lanjut. Terus udah lanjut belum sih? Oke. Nah, terus dikritik Hendrik gitu ya, berdasarkan fakta bahwa Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan, bahwa Hendrik kota pelabuhan pada umumnya berhawa panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Jadi ada pendapat lain gitu dari kritik Hendrik gitu ya. Kenapa sih gitu? Karena dia itu nah, lanjut lagi, dia lantas mengusulkan Bandung. Jadi kalau si Hendrik ini mengusulkannya daerah Bandung. Kalau yang tadi Dendels itu kan ke Surabaya. Nah, kalau Surabaya itu kan tadi ya merasa kayaknya banyak, Jakarta itu merasa kayaknya wabah penyakit gitu ya, banyak penyakit malaria, kolera gitu kan. Nah, kalau kritik Hendrik ini mengusulkannya daerah Bandung gitu kan, sebagai ibu kota Hindia Belanda yang kemudian mulai dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limpopo ya pada tahun 1916 sampai 1921. Nah, jadi pada tahun 1947 itu pemerintah jadi kalau kritik Hendrik itu ke Bandung ya daerahnya. Terus ada lagi kalau pada tahun 1947 itu pemerintah membentuk panitia agung gitu ya, bertugas menyelidiki dan merencanakan pendekatan ibu kota negara. Nah, Presiden Soekarno ini termasuk salah satu anggota panitia agung. Jadi panitia agung ini dibentuklah di tengah kekacauan yang terjadi di Jakarta akibat pendudukannya itu oleh pasukan Belanda. Nah, terus ada rencana bahwa Jakarta itu akan bergeser ke Jogja. Ingat ya, tadi udah dari daerah Surabaya, terus ada rencana mau ke Bandung gitu ya, terus ada ini sekarang mau rencana ke Jogja gitu kan. Nah, bahkan dari panitia agung gitu ya muncul sejumlah daerah selain Jakarta gitu ya ditimbang layak menjadi ibu kota negara. Nah, apa aja sih daerahnya? Ada tadi daerah itu Malang, Surabaya, Surakarta, hingga Kabupaten Temanggung dan lain-lain. Jadi banyak ya teman-teman daerah yang ingin dijadikan sebagai ibu kota negara gitu. Nah, tapi itu masih dalam masih dalam proses inginnya tuh daerah mana sih yang tepat gitu kan ya. Dan itu tuh masih wacana, belum dijadikan fix final ibu kota negara. Dan itu masih masih disahkan oleh Jakarta ya. Lanjut. Kak Fitri, maaf Kak. Fitri suaranya agak bisa lebih lantang nggak Kak? Kok tiba-tiba pas masuk pembicaraan, suaranya jadi agak serak Kak. Kecil. Aku kayak mindeng nggak sih? Kuping aku kayak ngerasa mindeng. Iya agak bindeng. Mau minum dulu mungkin Kak? Tiba-tiba suaranya jadi mengecil gitu pas Iya ya. apa tadi. Aku nggak tahu kenapa langsung berubah jadi bindeng terus kayak suara aku kayak nggak enak ya. Lanjut deh, coba Bismillah ya. Udah jelas belum sih? Udah. Tadi kedengeran Kak, cuma agak kurang lantang aja. Oke deh. Lanjut. Lanjut. Oke.
Nah, lanjut, ketidakjelasan itu ya tak menyurutkan wacana pemindahan ibu kota. Jadi masih terus wacana jadi ibu kota itu sebenarnya di mana sih mau pindahnya gitu kan ya. Nah, udah dari zaman dulu tuh sebenarnya pemindahan ibu kota gitu ya. Terus pada tahun 1950-an nama Palangkaraya di Kalimantan Tengah ya. Ini menonjol nih sebuah ibu kota otomatis ya, bahwa Soekarno ternyata punya mimpi gitu ya bahwa Palangkaraya itu sebagai ibu kota negara. Nah, maunya sih Pak Karno tuh maunya Palangkaraya ya yang jadikan ibu kota negara. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan gitu kan ya bahwa terus akhirnya di dalam pidato peringatan ulang tahun gitu ya ke 437 Jakarta tanggal 22 Juni gitu ya, 1964 akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Ya akhirnya disahkan juga akhirnya gitu ya Jakarta itu sebagai ibu kota negara. Nah terus pemindahan ibu kota Jakarta gitu kan semakin mendapat sorotan setelah reformasi gitu kan. Nah ini sebabkannya kenapa sih gitu kan? Sebabnya karena berat beban yang dipikul oleh Jakarta sebagai apa? Sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Ya. Nah kita lihat lagi bahwa di sini pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jakarta gitu ya udah menyedot jutaan orang dari berbagai daerah yang untuk datang dan tinggal banyak banget ya. Dan hasilnya gitu ya, yang dimana Jakarta itu pada era kolonial dirancangnya itu sebenarnya untuk 600.000 jiwa, tapi ternyata hari ini sudah dipadati sebanyak 10 juta penduduk. Bayangkan 600.000 banding 10 juta, itu daerah mau sepadat apa? Sumpek gak? Engap gak gitu ya? Aduh, nggak ngerti lagi sih ya. Makanya kan nggak heran ya kalau banyak rumah susun di daerah Jakarta kan udah nggak ada lahan gitu kan. 600.000 loh banding 10 juta. Miris banget sih ya. Ya gimana ya, mungkin agak sulit juga ya karena memang daerah ibu kota itu kan sebagai pusat tadi ya, pusat ekonomi, pusat pemerintahan, segala macam semua di situ tempat ladang pekerjaan gitu, dan ladang penghasilan gitu ya, tempat penyambung hidup gitu kan ya. Jadi semua daerah di mana-mana datang kepada Jakarta. Nah, lanjut. Nah, terus gagasannya apa sih gitu kan yang bisa mendasari bahwa pemindahan ibu kota Jakarta gitu kan ya, sampai harus kayaknya kok emang penting banget ya pindah ibu kota Jakarta, pindah ibu kota negara gitu. Nah, masih balik lagi belum. Jadi tadi ya pemerintahan sebelumnya itu bahwa rencana pemindahan ibu kota itu kan tadi ya masih banyak pro kontra gitu kan, kalangan yang setuju pada umumnya gitu kan melihat bahwa pemindahan ibu kota itu sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Jadi tujuannya itu mungkin dasarnya adalah ya mungkin dengan pemindahan ibu kota negara satu-satunya solusi mungkin gitu ya menurut mereka sebagai pemerintah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi gitu kan, yang dimana Jakarta itu sepertinya semakin sulit gitu ya dalam hal ekonominya mungkin ya, dimana terlalu banyak permasalahan yang terjadi gitu kan ya, kemacetan, kebanjiran itu kan juga nanti akan berpengaruh pada ekonominya gitu kan ya, lagi-lagi akan mempengaruhi APBN yang dimana dia perlu perubahan dalam meningkatkan atau permasalahan yang ada ya kan. Kebanjiran aja sampai saat ini masih belum teratasi gitu kan ya, tapi budget dan daerah kan terus berjalan gitu kan, jadi belum ada yang bisa diatasi gitu, terus kemacetan juga belum bisa diatasi gitu kan. Nah jadi pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh dengan hal yang
tadi ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta itu kemacetan, kebanjiran, terus lapangan pekerjaan juga semakin numpuk gitu kan, daerah Jakarta semakin sulit gitu saking banyaknya apa namanya yang berdatangan ke sana gitu kan. Lanjut. Nah, ini dia dengan sesuai tema kita, apa sih itu UU IKN gitu kan. UU IKN itu kan sebagai landasan hukum ibu kota baru ya. Jadi kalau misalkan mau pindah ibu kota baru harus ada undang-undangnya dulu gitu ya, nggak sembarang main asal nunjuk saya mau nunjuk daerah ini jadi ibu kota gitu kan ya, nggak bisa, nggak boleh sembarangan, harus ada undang-undang dulu yang dikeluarkan gitu ya dari sistem pemerintahan itu sendiri gitu. Nah terus di sini saya mengambil pendapat gitu ya, bahwa Ketua Panitia Khusus Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN, yaitu Ahmad Doli Kurniawan, mengatakan bahwa UU IKN yang telah disepakati menjadi Undang-Undang IKN merupakan sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru nantinya. Gitu. Nah terus nanti gitu ya, yang sudah bukan nanti sih, yang sudah dijadikan sebagai ibu kota baru gitu ya negara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ya, yang akan ditetapkan sebagai wilayah tujuan pemerintahan negara IKN Indonesia. Nah, kabupaten tersebut luasnya itu 3.333,4 km persegi. Ini nanti akan menjadi pengganti Jakarta pada 2024 nanti. Ya, jadi sudah fix ya, yang akan nanti ibu kota negara itu ada di Kalimantan Timur. Nah, UKN pun dikebut dan disahkan pada tanggal 18 Januari ya, yaitu seminggu yang lalu ya, kurang lebih ya. Seminggu yang lalu, meskipun mendapat kritikan dari banyak pihak gitu ya, DKI Jakarta sendiri tetap menjadi IKN hingga terbit keputusan Presiden tetap tentang pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara. Nah, jadi nanti namanya dinamakannya Nusantara ya. Dan namanya Nusantara pun juga masih pro kontra tuh. Kok Nusantara sih gitu kan, nggak ada nama lain apa gitu kan, kenapa nggak Kalimantan Timur aja udah gitu loh, kenapa harus diubah jadi Nusantara gitu kan, itu kontranya. Kalau yang pronya, keren sih, bagus Nusantara, seolah-olah kalau Nusantara tuh kayaknya kesatuan antar seluruh Indonesia gitu ya, kesatuan gitu, Nusantara. Menurut saya sih gimana ya, ya udahlah. Nah, masalah penamaan mah kayaknya nggak terlalu penting bagi saya gitu ya. Yang masih kontroversi itu kan adalah pemindahan itu sendiri ya, bukan masalah nama gitu. Kalau nama mungkin ya bisa diatur mungkin ya gimana baiknya gitu. Tapi kita adalah lebih fokuskan kepada pemindahannya, apakah penting pemindahan ibu kota negara gitu kan ya. Lanjut. Nah, saya ambil lagi opini dari akademisi Universitas Paraparman, yaitu Warhab juga mengungkapkan bahwa latar belakang penolakan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara UIKN gitu ya, yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, UIKN ini ditolak gitu kan ya, mulai dari segi tidak berjalannya uji publik dengan baik karena tidak menerima naskah draft UU IKN lebih awal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perlu dikritisi mengenai kejelasan wewenang dan hubungan badan otoritas dengan pemerintah provinsi maupun Pemkab atau Pemkab di Kaltim. Jadi belum menerima naskah draft gitu ya, undang-undangnya gitu kan, tapi udah disahin gitu kan. Nah, jadi kan di sini siapa sih yang ngebet banget gitu kan ya? Kok berasa kayak terburu-buru banget gitu kan? Kenapa harus begitu cepat gitu prosesnya? Kan kita banyak butuh pendapat yang lain gitu kan ya. Kenapa
langsung disahkan begitu saja. Nah, terus pada akhirnya menurut Najidah gitu kan ya, tanpa koordinasi dengan pemerintah di daerah gitu kan, IKN ini bukan lagi pemerataan pembangunan melainkan okupansi atau mencaplok wilayah Kaltim gitu. Jadi bukan masalah pemerataan pembangunan aja jadinya gitu kan ya, melainkan hanya okupansi gitu kan, seolah kayak ingin meraup wilayah Kaltim gitu kan. Sebenarnya tujuannya tuh apa sih gitu kan ya, kenapa apakah hanya fokus ke dalam SDA Kaltim gitu ya, di mana SDM itu banyak gitu kan, apakah ingin ingin diperah gitu kan ya Kaltim itu gitu kan ya, sebenarnya tujuannya apa gitu kan ya. Lanjut. Nah, di sini ibu kota Nusantara tadi yang dinamakan Kaltim ya, jadi Nusantara, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN. Nah, seorang pakar gitu sebut bahwa akan korbankan program masyarakat. Jadi siap-siap nih ya, lagi-lagi program masyarakat yang akan dikorbankan. Nah, pada tahun 2019 lalu sebenarnya sih sudah ada pembicaraan IKN ya sebelum pandemi gitu ya, bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dana APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN itu sebenarnya sebesar 19% aja dari APBN. Terus sisanya dari mana? Dari swasta dan BUMN. Nah, ternyata ya, setelah dilansir lagi situs IKN gitu kan, bahwa dikutip beberapa media, ternyata pendanaan IKN itu yang dibutuhkan adalah dari APBN sebesar 53,5%. Berkali-kali lipat ya, yang di awalnya pada tahun 2019 yang butuhnya cuma akan dikeluarkan 19%, ternyata setelah diupdate lagi 53,5% gitu kan, dari APBN sekitar 426 triliun dari total. Dan terus 46,5% itu sisanya dari skema APBN swasta dan BUMN. Apa ya? Mau jadi 0,5% lebih gitu ya dari APBN gitu. Padahal kita sama-sama tahu ya APBN itu kan nggak banyak, bukan banyak ya, bahkan kurang gitu kan untuk kebutuhan kita namanya Indonesia gitu kan ya, dalam segi apapun itu gitu ya, ekonomi gitu kan, sosial, pendidikan, kesehatan, itu semua sebenarnya kurang gitu kan dari APBN. Tapi ternyata bisa-bisanya gitu kan ya mengambil 0,5% itu untuk pemindahan IKN. Nah, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani itu membantah loh bahwa alokasi mencapai 53,5% ini dalam konferensi pers gitu ya di DPR gitu Selasa kemarin tanggal 18, bahwa ternyata karena pemerintah itu masih melakukan perhitungan. Nah, jadi masih belum fix ternyata. 53,5% itu ternyata belum fix, masih dalam perhitungan. Entah ya kita tunggu aja perhitungannya ini, nanti akan bertambah di atas 53,5% atau di bawahnya. Jangan suzon dulu ya teman-teman. Kita mencoba suzon aja. Suzonnya apa? Mudah-mudahan angkanya turun sih ya, bukannya naik gitu kan ya. Ya, amin. Mencoba suzon. Please tahan julidnya. Terus lanjut. Nah, ternyata kita ini sebenarnya masih banyak permasalahan yang belum selesai, ya kan? Percaya nggak sih? Update nggak sih gitu kan dengan permasalahan Indonesia yang belum pernah ya. Emang kayaknya susah untuk selesai gitu permasalahan yang udah ada tuh. Ya nggak sih, dari sisi apa sih permasalahan yang ada tuh yang sekarang yang belum selesai juga, udah 2 tahun berjalan pandemik ya. Di sini kita baca lagi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 ya tentang Rencana Kerja Pemerintahan tahun 2022 menyebut bahwa IKN masuk dalam program prioritas tahun 2022. Nah, pemerintah pusat bahkan menganggarkan 590
510,79 miliar untuk proyek pemindahan ibu kota baru tersebut. Ya, jangan kaget. Terus masalahnya bukan apa-apa nih ya, tapi Indonesia di sini masih menghadapi pandemi COVID-19. Setuju ya. Jadi baik ancaman kesehatan masyarakat maupun tekanan ekonomi. Nah, tengok nih, kita disuruh tengok nih ya, disuruh tengok bahwa defisit keuangan negara masih lebar, luas, ya. Terus di satu sisi pengeluaran deras mengalir, ya, sedang di sisi lain penerimaan negara mampet. Nah, setuju nggak teman-teman? Sampai saat ini, ya, pandemik belum selesai. Bahkan tadi kita sudah menyinggung di awal, pandemik Omikron itu sudah meningkat lagi, gitu kan ya. Bahkan kata T. Hanifah, bisa jadi bulan Februari itu akan terjadi PPM kembali, gitu kan ya. Berarti kan masih belum selesai nih, masih belum usai nih permasalahannya ya, yang udah gitu kan. Seharusnya kan logikanya kan kita fokus kepada permasalahan yang terjadi ini gitu kan. Gimana caranya permasalahan yang terjadi ini selesai gitu kan ya, tanpa harus membuat rencana baru lagi gitu kan ya, kebijakan baru lagi gitu yang dimana di luar permasalahan ini gitu kan ya. Itu seharusnya yang difokuskan gitu kan ya. Nah, coba deh kita tengok utang luar negeri kita berapa sih saat ini. Bentar ya. Utang luar negeri. Oh, utang luar negeri update-nya sih dari November 2021 ya. Ini sudah 423,1 miliar dolar AS. Kalau dirupiahkan berapa? Coba kita lihat ya. Kalau dirupiahkan itu sebesar 6.008 triliun. Wow. Jadi utang kita aja udah 6.008 triliun. Tadi berapa tuh yang untuk butuh pemindahan ibu kota? 400, tadi flashback ya. 422 triliun ya, saya lupa tadi itu. Nah, itu 400 aja udah untuk pemindahan ibu kota doang gitu kan. Sedangkan utang kita 6.000 ini belum bayar nih. Coba yang pintar matematika gimana caranya bisa bayar tuh? Mungkin gini Kak, mungkin kayaknya biar lebih terasa itu kalau kita tahu persentase per kepala warga negara kali ya. Kan biasanya berapa gitu, misalkan sampai yang bayi-bayi belum lahir yang di kandungan ibunya sudah dibebani hutang negara ya kan. Kira-kira ada infonya lagi nggak Kak? Kalau untuk berdasarkan kisaran yang Kakak sebutin tadi. Aku sih belum update ya, kita ini ada berapa jumlah penduduk kita di Indonesia ini gitu kan, update-nya berapa. Biasanya sih perhitungannya gitu ya, dibagi per kapita gitu ya. Pendapatan per kapita. Jumlah Per kapita. Berapa utangnya, lalu kita dibagikan berapa jumlah penduduknya. Nah, itulah masing-masing kita diwajibkan untuk bayar sebesar itu. Aku sih pada saat ilmu itu disampaikan pada saat sekolah ya, merasa kayak apa-apaan loh gitu kan. Bisa-bisanya gitu. Ini nggak mematangani semua ini gitu ya Kak. Iya kan? Tiba udah anggaran. Nah, itu masa kita masih sekolah aja kita udah kritis gitu ya. Yang belum bisa menghasilkan duit, tapi kita udah kritis apa-apaan, gue uang jajan gue aja cuma segini dikasih emak gue gitu kan. Terus gue disuruh bayar gitu. Sebesar itu gitu untuk bayar utang negara, hello gitu kan. Bisa-bisanya gitu kan. Mikir gitu. Maksudnya kita yang masih sekolah diwajibkan untuk bayar gitu kan, bahkan bayi yang baru dilahirkan saja sudah terhitung gitu kan, gimana mau mendapatkan penghasilannya gitu kan lucu ya. Nah, itu kan hanya perhitungan aja sih, faktanya nggak sampai segitunya gitu. Tapi itu membuat kita lelucon aja ya, ada ilmu perhitungan kayak gitu lelucon jadinya gitu kan. Buat apa itu dimunculkan gitu, membuat kita tertawa jadinya. Nah, terus itu tadi ya permasalahan yang belum usai tadi gitu ya, banyak sih ya tadi pandemi, terus utang luar negeri, terus kesehatan. Pandemi tadi kan maksudnya dalam kesehatan ya,
di mana banyak juga selain pandemik itu banyak rumah sakit yang belum terbayarkan gitu ya oleh pemerintah dari sistemnya asuransi BPJS gitu ya, sampai akhirnya rumah sakit itu banyak yang menutup gitu kan ya, karena belum terbayarkan oleh pemerintah gitu kan ya. Terus pendidikan guru honorer yang dibayar kecil, udah mau dibayar kecil tapi belum dibayar juga gitu kan. Terus apa lagi? Permasalahan yang terjadi ada apa lagi? Ada yang bisa bantu? Bisa sharing? Harga minyak, Kak. Oh iya, harga minyak kemarin ya. Tapi kemarin kan katanya lagi turun tuh harga 14.000. Beneran nggak sih? Iya. Aku sih belum beli. Iya, tapi kan cuma di beberapa tempat aja, jadi itu jadi tanda tanya lagi kan, Kak. Maksudnya untuk yang di pasar yang notabene pasti lebih ramai ketimbang supermarket, tapi itu harganya kalau nggak salah nggak turun deh. Turun ya? Jadi Hmm. cuma ini aja ya, berita sekilas aja gitu ya. Itu benar 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 adanya. adanya kalau di supermarket, tapi ketika kita turun yang tadi aku sebutin kan di pasar itu notabene pasti Oh, orang tetap lebih sama ya? kan. Iya, kayak gitu. Jadi ya gitulah something fishy gitu loh, Kak. Jadi kayak kok nggak merata gitu. Oke, jadi sebenarnya mau bantu masyarakat gak sih gitu kan ya, tapi kok bantu masyarakat tapi tidak rata lagi-lagi gitu kan ya. Ya itu ya dari sisi kebutuhan sehari-hari ya, yang dimana butuh sehari-hari aja masih belum bisa merata gitu kan. Banyak ya kalau kita ngomongin permasalahan itu kayaknya susah banget gitu ya, selesainya satu-satu aja, minimal satu mungkin ya kalau diharapkan, tapi nggak ada juga gitu. Ya begitulah, begitu mirisnya ya, karena apa, tadi gitu ya, aturannya sih bukan aturan yang seharusnya gitu ya, nanti akan dijelaskan oleh Kak Vina. Nah, permasalahan yang muncul, kita bahas permasalahan yang muncul. Nah, yang lagi rame nih permasalahan yang muncul, teman-teman bisa update ya, bisa dilihat lagi gitu kan beritanya, bahwa sekarang lagi rame nih terkait pemindahan ibu kota negara. Terus selain itu muncul gitu ya masalah yang dimana bupati gitu ya yang akan dijadikan IKN nanti malah jadi tersangka. Gimana dong? Ya sebenarnya jadi nggak sih jadi IKN gitu ya si Penajam Pasir Utara ini gitu kan ya, yang bikin masyarakat yang lain itu bertanya-tanya gitu kan, lah seharusnya kan yang jadikan IKN itu adalah daerah yang tanpa ada masalah gitu kan ya, yang baik-baik aja notabene gitu kan ya, tanpa ada, apalagi ini ya muncul beritanya itu korupsi, aduh kotor banget udah ya, Berarti udah kayak mau gini ya, Kak. Kayak kenapa? keluar kandang singa tapi masuk kandang buaya gitu ya. Nah Kan ya di kan. Jakarta kan udah terkenal juga, maksudnya ya sana sini lah pungli ini itu. Gitu ya. Jadi jadi kan nih gitu kan ya, coba kita sebagai masyarakat jadi kan nih IKN gitu kan ya, di Kaltim gitu kan. Buktinya ini berita udah muncul nih gitu kan ya, udah koruptor aja nih gitu kan ya. Belum juga pindah gitu ya, baru proses pembangunan infrastruktur gitu kan ya. Tapi ini udah jadi tersangka aja gitu kan ya. Kenapa sih tersangkanya? Nah, bentar ya, saya lihat. Kenapa dia bisa tersangka gitu ya? Miris banget sih ya. Berarti ketahuan ya, Kak, dana yang tadi disebutin buat IKN tadi ternyata malah terkucur ke kantong orang lain gitu ya kan? Ya, Karena dana ini keluar. betul. Jadi tujuannya kan benar ya, dana tersebut kan itu untuk infrastruktur pembangunan jalan apa namanya di Kaltim gitu kan ya, data dana tersebut gitu kan. Tapi ternyata gitu malah disalahgunakan gitu kan ya oleh orang-orang yang tadi yang muncul di foto tersebut gitu ya. Berapa sih uang yang dikorupsi itu? Sebesar, ini ditemukannya ya, ditemukan uang senilai sebesar 447 juta gitu. Itu untuk apa? Untuk
eh, pembangunan jalan gitu ya di Kabupaten Penajam. Miris banget nggak sih? Belum juga pindah gitu ya ke pemerintahannya gitu. Tapi duit 400, kurang lebih 450 juta udah dikantongin sendiri gitu kan ya. 450 juta itu nggak dikit loh gitu ya, maksudnya itu tuh susah gitu kan ya, uang rakyat gitu kan ya, dikumpulkan gitu kan, dibayar gitu kan oleh rakyat, kewajiban rakyat yaitu pajak gitu kan ya. Tapi bisa-bisanya gitu kan ya, kita lagi apa namanya, lagi bingung gitu kan ya, IKN kenapa harus pindah gitu kan, padahal kan kalau pindah butuh dana lagi gitu kan, udah disisihkan mungkin dananya untuk IKN, dananya malah dipakai untuk pribadi. Rasanya apa ya, Han? Sakit tapi nggak berdarah kali ya. Nah itu gitu ya, sakit tapi nggak berdarah gitu. Jadi ingin berteriak gitu kan, tapi kayaknya nggak akan ada yang mendengar gitu ya. Mau berteriak setinggi mungkin kayaknya nggak ada yang mendengar gitu kan. Saking apa ya, saking sebenarnya gimana sih ini gitu kan ya kebijakannya gitu. Sebenarnya aturannya mau kayak gimana sih gitu kan ya. Mau pindah IKN gitu kan ya, harus mengeluarkan dana banyak gitu, punya utang banyak gitu kan, banyak tapi ini malah dikorupsi gitu kan. Ya gitu deh ya. Miris banget sih. Lanjut. Nah, jadi ditanya nih, apakah pengesahan UU IKN efektif dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Gimana nih untuk teman-teman sini? Kira-kira efektif nggak dengan adanya disahkan UU IKN dengan kondisi sekarang ekonomi kita? Tadi kan udah disinggung ya, ekonomi kita itu gimana. Utang luar negeri aja udah 6.000 triliun loh. Tadinya kan sempat ada ya zamannya siapa sih, SBY ya, 4 ribuan lebih kan, udah 4 ribuan lebih tuh. Tapi sekarang udah 6.000 triliun loh. Coba, itu kan dari kondisi ekonomi, dari utangnya aja udah kelihatan. Kira-kira dengan adanya sah ditambahin dengan pengesahan UU IKN, gimana? Tambah efektif nggak? Dengan pengesahan UU undang-undang aja kan perlu dana ya. Ya nggak sih, ketika di DPR nih kita rapat gitu ya, terus mensahkan undang-undang itu kan pasti ada dana yang dikeluarkan ya kan. Itu kan nggak gratis gitu kan. Itu kan perlu dibayar itu orang-orang yang rapat itu, ya kan. Nah itu kan perlu dana juga. Apa-apa dana, ya kan. Sedangkan utang luar negeri aja masih 6.000 triliun gitu ya mau dibayarkan. Nah, kira-kira gimana gitu kan untuk pendapat teman-teman? Pengesahan UU IKN itu efektif nggak sih? Secara logis kan kayaknya gitu ya. Lanjut. Nah, ternyata gitu ya, setelah dicari tahu gitu kan dari pendapat Najidah gitu ya, ternyata ini pengesahan UU IKN itu bisa merugikan seluruh wilayah Kaltim ya, karena tidak hanya memberi dampak pada wilayah utama IKN saja, tapi juga daerah penyangga di sekitarnya di hampir seluruh wilayah. Terus juga selain merugikan, juga harus ditolak ya, bahwa Najindah menekankan bahwa masyarakat gitu ya harusnya tercerahkan bahwa IKN itu memang proyek kejar tayang pemerintah, proyek kejar tayang ya, dan butuh legitimasi politik. Jadi mirisnya itu para intelektual daerah justru dijadikan sebagai alat untuk legitimasi sebuah produk hukum ya yang dia substansi dan berpotensi menzalimi. Jadi sangat dimiriskan gitu. Hanifah kok jadi salpok. Jadi apa ya? Seharusnya kan para intelektual itu kan membantu pada para masyarakat ya, yang dimana pola pikirnya itu mungkin tidak mengerti gitu kan bagaimana cara pemindahan ibu kota negara itu terjadi gitu. Tapi ini malah dijadikan sebagai alat gitu kan ya, dijadikan sebagai untuk apa namanya, membantu orang-orang yang berkepentingan gitu kan ya, para elit gitu kan ya. Miris ya di situnya ya. Jadi patut banget proyek ini harus ditolak.
Lanjut. Nah, jadi benar nggak sih gitu ya bahwa IKN ini dibangun untuk kepentingan publik? Ya, IKN ini sebenarnya untuk siapa? Ya, buat siapa sih gitu kan? Nah, lanjut. Nah, di sini saya agak panjang karena saya perlu disampaikan juga kepada teman-teman bahwa Wakil Ketua DPR RI gitu ya, Rahmat Gobel mendukung penuh pembangunan IKN baru dan menyatakan 3 poin penting dari pembangunan IKN ini ya. Pertama, pembangunan IKN gitu ya berpotensi memiliki dampak positif bagi kawasan Indonesia Timur yang paling tertinggal di segala lini. Kayak gitu. Seperti pendidikan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur juga ekonomi katanya, ya. Terus kedua katanya beban sosial dan lingkungan hidup di DKI Jakarta dan keluarga secara umum sudah terlalu berat katanya. Jadi contohnya kayak kriminalitas, pencemaran lingkungan dan kerusakan alam di Jakarta itu kayaknya udah parah banget gitu kan. Terus yang ketiga, pembangunan IKN membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan bisa ratusan triliun rupiah. Ini bisa menjadi momentum menggerakkan ekonomi dalam negeri dan menggairahkan investasi serta industri dalam negeri. Nah, jadi kayak mengajak para investor ya untuk menanamkan modalnya di IKN Kaltim di sini. Terus anggota HILMI gitu ya mengatakan gitu bahwa banyak gitu pertanyaan timur terkait UKM yang belum terjawab di masyarakat, terutama mengenai alasan perpindahan IKN. Nah, ia juga menyatakan gitu ya ada kemungkinan kepentingan oligarki politik rezim dan korporasi atau pihak swasta yang terlibat dalam persoalan pindah IKN. Gitu. Jadi teman-teman di sini sudah cukup memahami mungkin ya, bisa jadi gitu ya bahwa ini tuh sebenarnya untuk kepentingan siapa? Bisa jadi gitu ya tadi di sini ya mungkin harus digarisbawahi kemungkinan untuk kepentingan oligarki politik rezim dan korporasi pihak swasta ya. Itu aja sih teman-teman apa yang saya sedikit sharing ini, mohon maaf jika banyak kekurangan. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit menyimpulkan apa yang udah Kak Fitri bahas tadi ya, kan sebenarnya dari awal yang udah Kak Fitri jelasin juga untuk masalah wacana. Sekarang udah nggak wacana ya, udah diserahin ya Kak. Hal ini kan namanya udah ada dari eranya Soekarno ya kan, mengingat yang tadi Kak Fitri udah jelasin juga bahwasannya ya Jakarta itu yang dari awal udah dijadikan ibu kota atau Batavia ya kan, emang ibaratnya orang-orang itu udah bisa menganalisis ya kan, karena ini ibu kota yang dimana cuma cukupnya idealnya menampung berapa ribu jiwa kan, berapa juta jiwa, tapi nyatanya sekarang berpuluh-puluh kali lipat apa beratus-ratus kali lipat tadi ya Kak, ya kan. Jadi ya mungkin karena mengingat itu ibu kota yang dengan orang mungkin berpendapatnya ya namanya juga ibu kota, pasti gajinya apa peluang kerja dan lain-lain itu pasti lebih besar ketimbang yang di daerah. Nyatanya setelah yang merantau gimana? Teman-teman di sini apakah ada yang perantauan yang sebelumnya dari daerah lalu ke kota-kota besar? Jadi sebenarnya nggak jamin juga ya, karena justru kayaknya lebih mahal ya, khususnya kebutuhan hidup gitu, kayak pangan dan lain-lain. Terus yang tadi udah Kak Fitri bilang juga, jadi ini kan pada intinya gini sih Kak, dasarnya gini. Sebenarnya kalau suatu hal kan pemerintah kan pasti kan tujuannya ini kan untuk hal baik, untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Tapi mirisnya di sini kita dipertaruhkan ya Kak, yang tadi udah Kak Fitri jelasin bahwasannya kan kayak ada masalah yang lebih urgent loh, yang di depan mata kita yang 2 tahun ini tuh mana gitu loh ya kan. Kayak masalah pandemi, masalah akses kesehatan juga kan,
vaksin ini itu. Jadi ibaratnya sebenarnya gini juga kan, kalau kita menjalankan hal yang ada nih, ini konsepnya kan ya, pasti lebih dari segi biaya, waktu dan lain-lain itu pasti lebih rendah kan ketimbang kita memulai hal yang baru. Ya kayak kita pindah rumah aja kan, esensinya juga kalau tinggal kita di rumah yang ada ya udah jalanin apa yang ada, yang udah ada kayak gitu. Pasti lebih less effort, less materi juga. Terus kira-kira gimana? Tadi ditanyain sama pemateri teman-teman, kira-kira efektif nggak? Siapa tahu di sini ada yang kontra gitu, pengen kayak, ih efektif banget kah secara gitu. Kan jadi kan nanti Jakarta kan nggak padat-padat banget gitu. Jadi kita kalau nggak ada macet lah, ini itu, karena udah pindah Kalimantan. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Siapa tahu ada yang setuju, iya nggak apa-apa, efektif tuh, udah pindah dah, kayak gitu. Sok, silakan. Udah ngerasa sumpah banget kali ya. Nah, udah nggak apa-apa, pindah aja udah sumpah banget misalkan, udah padat banget gitu, udah engap misalkan. Udahlah, saya setuju aja mungkin gitu ya. Makanya. Ya, siapa tahu kayak ke Jakarta juga mau ke Monas susah, ditutup mulu gitu ya kan. Iya, nggak bebas gitu ya. Oh iya, tapi ini Kak, yang paling parah, tahu aku kan ini wacana yang Kalimantan ini kan udah lama ya kan. Mengingat pembangunan itu kan otomatis kita kan, yang udah Kak Fitri jelasin juga, otomatis ya kita mengorbankan lahan juga kan. Apalagi dari segi masyarakat di sana, suku-suku Dayak ya Kak, yang asli Kalimantan ya Kak. Itu kalau nggak salah sempat heboh juga kan, bahwasannya ya tempat tinggal mereka terancam dan ini itu kan, karena kan Kalimantan itu juga terkenal dengan paru-paru dunia kan kalau nggak salah. Itu Iya. tuh sempat heboh juga, kita kalau nggak salah sempat dikecam sama khususnya ya netizen dan netijah luar negeri, bahwasannya kayak, ah seriusan lo Indonesia gitu loh mau babat hutan Kalimantan gitu. Masalahnya dampaknya bukan di lo doang, ini udah sedunia ini. Iya, secara kan Kalimantan itu kan terkenalnya di Indonesia itu kan hutan belantara ya, hutan terbesar gitu kan ya. Bisa-bisanya gitu ya dihabis babat gitu kan sebagai tempat pemerintahan gitu ya, berpindah pusat pemerintahan gitu. Sehingga banyaklah yang pastinya dikorbankan dari sisi lahan. Ya karena kalau nggak dikorbankan lahan, ini mau tempat di mana, ya kan? Iya. Tempat pemerintahannya gitu kan. Masa Ya mau bikin makanya, kemah gitu ya Kak di tengah-tengah ya, hutan? ya kan nggak lucu. Kali, bos. Nanti kalau kehujanan, kepanasan gitu ya, masa ya kan Masa mau orang-orang rapat bubar gitu ya kan? Tapi nggak. bener ya Kak, yang Kak Fitri bilang, yang namanya rapat ini itu esensinya kalau kita ngumpul sama temen-temen ya nongkrong-nongkrong pasti ya kali nggak ada cemilan gitu ya kan? Rapat yang katanya sih untuk mengurusi rakyat, ya kan? Lanjut Kak. Lanjut, oke. Tapi aku keceplosan aja nanti ini julid ya. Astagfirullah, istighfar. Emang sih ya, mulut perempuan tuh kadang suka, aduh, Lancar ngomongnya ya kalau gitu. Mudah-mudahan di sini semua bisa terkontrol ya lisannya gitu kan. Walaupun sebenarnya udah gatal banget gak sih ini mulut-mulut sekalian gitu. Masya Allah. Ya gitu. Jadi yang pertama itu pasti yang dibutuhkan lahan. Kan? Lahan itu adalah satu-satunya gitu ya yang dibutuhkan untuk tempat gitu ya, tempat kepemerintahan pusat gitu kan, sebagai ibu kota negara gitu kan. Maka yang harus dikorbankan mau nggak mau lahan mereka gitu kan ya, yang dimana hutan gitu kan dibabat habis gitu kan sebagai pembangunan infrastruktur, jalanannya juga, pembangunan jalan juga harus bagus, baik gitu kan ya, secara ibu kota negara masa nggak oke kan gitu ya. Jadi kan harus baiklah gitu dari sisi fasilitasnya kan begitu ya. Biar apa? Biar nyaman mungkin gitu kan. Jadi harus sebisa mungkin gitu ya. Harus indah, nyaman tempatnya, pembangunan jalannya gitu. Terus apalagi ya? Itu dari sisi fasilitas yang harus disiapkan ya, pemindahan ibu kota negara. Tapi ternyata jangan hanya fokus ke dalam hanya pindah-pindah aja, tapi nggak melihat bahwa itu tuh tempat ada warga loh di situ kan gitu ya. Itu tempat
punya apa namanya, ada penduduk gitu kan yang ditinggali gitu kan, bahkan gitu kan hutan-hutan di sana emangnya nggak ada makhluk hidup kan gitu ya, kemanain gitu kan ya. Itu seharusnya kan difikirkan juga gitu kan ya, tidak hanya fokus ke dalam satu titik aja gitu kan, punya tempat tinggalnya tempat pembangunan di sini aja nih enak gitu misalkan, tapi dia tidak melihat dampaknya di mana gitu kan, nanti akan berpengaruhnya seperti apa gitu kan. Makanya kan wajar gitu ya suku Dayak gitu ya, orang-orang Kaltim di sana itu kontra gitu ya, di mana tempat mereka itu dijadikan sebagai tempat pusat kepemerintahan gitu ya, jadi ibu kota negara. Nah, mungkin mereka juga berpikir nanti kita gimana gitu kan hidupnya gitu kan, apakah nanti akan terpenuhi gitu kan, apa kita sudah disiapkan tempatnya gitu kan, dari sisi tempat tinggal, kebutuhan gitu kan, dari segala macamnya sudah disiapkan, sudah dipikirkan dari mereka gitu kan. Jangan hanya cuma sekedar bangun sini, bangun daerah sini gitu kan ya. Waduh, enak banget gitu kan ya. Nah, itu kan juga sangat apa namanya? Sangat harus dipikirkan gitu. Kasihan gitu kan ya. Kayak apa sih? Jangan kan ibu kota negara ya. Kita aja deh yang tinggal di sini gitu kan ya. Dimana swasta itu kan kadang masih pengen meluas gitu ya bisnisnya gitu kan, sehingga penduduk tempat tinggal yang kecil-kecil pun juga ditawarin gitu ya, mau dijual nggak gitu kan, mau dijual nggak ya, untuk kepentingan apa, untuk punya bisnis gitu kan. Nah, tapi mereka mikirin nggak tempat tinggal mereka mau di mana gantinya, nggak mikirin kan, mikirinnya cuma lo mau dijual nggak rumahnya, semeter segini deh misalkan gitu, lumayan lah gitu kan, ya digusur aja ya misalnya gitu. Jadi kayak itu baru skala kecil gitu kan, baru skala kecil. Ini skala besar loh, ibu kota negara luas berhektar, bermeter-meter persegi gitu kan. Jadi wajar menurut aku gitu orang-orang penduduk sana itu ya kontra gitu dengan adanya ibu kota negara yang dimana lahan mereka itu diambil gitu. Wajar sih. Gitu. Iyalah Kak. Yang masalah perkalian di Indonesia aja, Kali Ciliwung, Kali Cisadane aja itu gunjang-ganjingnya lama juga kan ya Kak. Ini lagi yang kayak Kak Fitri bilang itu luasnya ya ampun sepulau ya kan. Oh ya tadi aku tiba-tiba jadi kepikiran, ini mau dijual nggak, harganya berapa? Udah kayak main monopoli aja ya Kak. Kalau main monopoli ya tidak ada yang dikorbankan ya, karena itu kan cuma permainan. Kata ini apapun kepentingan gitu ya, baik swasta gitu kan, apapun akan apa ya, akan disemangati gitu kan untuk mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan gitu kan. Jadi gitu, swasta tuh gitu kan. Tapi sih ini mah bukan, tapi kan ini juga sebenarnya di balik IKN ini juga kan ada banyak swasta loh gitu maksudnya. Walaupun sebenarnya negara kita gitu ya, ibu kota kita pindah, ternyata banyak loh gitu kan ya swasta-swasta yang tadi 46 beberapa tuh investor dari swasta itu kan siap-siap aja tuh ya untuk pembangunan infrastruktur. Jadi nanti jangan kaget banyak investor di situ. Entah itu investornya dari mana ya, dari luar negeri atau dari negara mana gitu kan. Siap-siap. pribumi Kak, asing atau asing ya Kak? Nggak tahu asing-asing juga dari mana, nggak tahu ya kan. Yang pasti investor siapa yang punya banyak duit, punya modal, silahkan gitu kan ya. Untuk apa? Untuk memajukan apa? Untuk nanam kan Kalimantan kan nanam lah Kak. Untuk nanam ya, nanam pohon gitu ya, biar nanti tumbuh bibit. Ya gitulah ya teman-teman. Ya, oke deh. Masya Allah, sudah kita dengar tadi penjelasan pembicara kita yang pertama, Kak Fitri. Mungkin kita langsung next saja ya pembicaraan kita yang kedua dengan Kak Vina. Gimana? Operator udah siap? Share screen-nya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kira-kira gimana nih Kak Vina yang mengenai fakta lapangannya kan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fitri kan. Kira-kira menurut pandangan Islam sendiri gimana? Karena kan sesuai dengan slogan kita, yuk
community di mana yuk kajian Islam, di mana kan kita harus memandang nih secara pandangan Islam ya. Kira-kira gimana Kak Vina? Apa mungkin ada sejarahnya Kak pemindahan ibu kota ya kan? Kira-kira bisa dikasih tahu bocorannya butuh berapa dana ya kan? Kira-kira mau ngalahin ngalahin emang apa? Emang kita mau lomba? Iya, kalau misalnya dalam Islam sendiri, sebenarnya ini bocoran nanti ada ya di tengah-tengah. Bocoran apa-apa Kak? Kami suka Spoiler. bocoran. Ya, jadi sebenarnya dalam sejarah Islam sendiri pernah ya terjadi pemindahan ibu kota. Itu sampai sedikitnya itu 4 kali ya. Dari Madinah ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, kemudian terakhir ke Istanbul. Tapi pemindahan ibu kota itu sendiri tidak merugikan rakyat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fitri tadi ya, merugikan rakyat apalagi di tengah pandemi seperti ini, terus utang negara juga yang masih numpuk, kemudian kemiskinan juga masih belum terselesaikan, dan masalah yang lain yang masih banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam pandangan Islam sendiri, pemindahan ibu kota itu akan dilihat dari wilayahnya itu strategis atau enggak, dan hampir semua kota itu layak dijadikan ibu kota karena tidak ada kesenjangan sosial, semuanya sama. Ada masjid, kemudian fasilitas semuanya tuh lengkap gitu, terus kayak untuk tempat untuk musafir dan lain sebagainya gitu, dan itu tuh deket, perlu jalan kaki aja gitu, dan pembangunan ibu kota ini tidak memungut biaya dari rakyat gitu ya, tidak menyusahkan atau tidak menyulitkan rakyat, tapi dari Baitul Mal gitu. Kalau itu dari Islam sendiri. Oh, itu bocorannya sangat Ya. Sebenarnya itu udah mencakup sih ya Kak. Pasti itu detailnya pasti luar biasa ya. Bocorannya udah wow ya kan. Berarti gini ya Kak, sebelum masuk pembahasan otomatis berarti yang menarik yang tadi Kak Vina bilang kan, ya setiap tempat itu ya khususnya Daulah kan otomatis ya Kak, ya layak dijadikan ibu kota gitu. Berarti tidak seperti yang sekarang ya Kak, maksudnya tidak berusaha untuk lari atau membuat masalah baru berarti ya Kak kalau dalam sejarah Islam. Nggak lanjut Kak, sebelum aku berkata yang lain. Ini belum bisa dimulai ya? Share screen, silahkan. Biar lebih ini lagi. Tapi aku juga, jujur loh teman-teman, aku baru tahu loh yang Kak Vina bilang tadi itu. Memang mainnya harus jauh teman-teman, jangan ke Dufan aja, jangan cuma ke Dufan rumah, Dufan warung, harus juga kemana, ke Baghdad ya Kak tuh. Kemana lagi kita Kak? Ke Turki, itu perlu banget teman-teman ya kan? Kapadokia. Iya, makanya. Oke, kita lanjut ya. Ini bagaimana Islam memandang pemindahan ibu kota negara. Naik Kak. Ya, sebelum kita berdiskusi bersama, bagaimana sih Islam itu memandang pemindahan ibu kota negara, di sini ada kondisi yang terjadi saat ini ya, yang di mana terjadi pemindahan ibu kota negara, tapi pertama Indonesia sedang mengalami pandemi corona. Sebenarnya tadi juga udah dijelaskan sama Kak Fitri, jadi di sini Vina mau sebutin singkat-singkat aja permasalahan yang terjadi saat ini gitu ya, di samping sedang pemindahan ibu kota gitu. Jadi di sini pemerintah itu seolah nggak punya hati gitu ya, tidak punya hati melihat kondisi negeri, kondisi Indonesia sendiri gitu yang sedang mengalami pandemi corona yang sudah hampir 2 tahun atau lebih ya. Itu kan masih belum kunjung usai ya, apalagi sekarang ada kasus Omikron yang penyebarannya itu sangat cepat gitu kan. Terus yang seharusnya rakyat butuhkan itu kan adalah perlindungan kesehatan ya kan, kesehatan atas nyawanya gitu. Tapi di sini pemerintah masih ngotot ya untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Kemudian yang kedua nih, IKN sebagai proyek ambisius pemerintah. Kenapa disebut ambisius di sini? Ambisius diduga ambisius pemerintah karena pertama
proyek ini gitu ya, proyek IKN ini menelan biaya yang tidak sedikit. Kalau tadi disebutkan Kak Fitri itu kan, wah banyak banget gitu. Nah, di sini ada 2 skema pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pembangunan IKN. Nah, skema pertama itu senilai 466 triliun, lalu yang kedua senilai 323 triliun. Nah, pemerintah mengatakan pembiayaan ini tidak hanya bersumber dari APBN, tapi ada 4 jenis skema pembiayaan yang berasal dari APBN, BUMN, KPBU, dan swasta. Nah, melihat besarnya biaya, meski ada pihak yang kontra atau mengkritik, pemerintah seakan tidak peduli. Proyek tetap berlanjut walau di tengah pandemi seperti sekarang. Nah, ini jadi menunjukkan sikap ambisius gitu, ambisius yang sangat tinggi. Jadi apapun hambatannya, apapun itu ya yang jadi halangan, proyek IKN harus terlaksana gitu. Nah, tadi yang pertama. Nah, yang kedua, menjadi peluang bisnis bagi para kapitalis. Tadi kan disebut ya, yang investor asing atau asing, yang apa sih, yang pasti yang punya modal gitu, yang punya uang lah. Sekarang kan uang itu jadi nomor 1 gitu. Nah, jadi di sini proyek IKN ini bisa menjadi peluang bisnis bagi para kapitalis. Nah, disinilah peluang menggait pihak lain terbuka lebar. Suntikan dana yang besar adalah alasan terkuat mengapa pemerintah harus menggandeng pihak swasta atau asing bekerja sama. Kemudian ini dugaan ketiga ya. Ketiga ini adalah iming-iming IKN sebagai kota maju masa depan gitu. Jadi kalau lihat Jakarta udah sumpek, udah padat, udah banjir terus tiap tahun, banyak ini ya kriminal dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini IKN gitu ya, ini ibu kota negara baru gitu, sebagai kota di Kalimantan sebagai kota maju masa depan. Jadi pemerintah itu mengklaim pemindahan dan pembangunan ibu kota baru akan memberikan kemajuan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Yang keempat terakhir ya, di sini ada motif politik untuk memperpanjang masa kekuasaan. Ini dugaan ya. Jadi di sini penyelesaian pembangunan IKN ditaksir memerlukan waktu 10-20 tahun. Imbasnya di ruang publik ramai mengaitkan wacana penundaan pemilu 2024 hingga usulan 3 periode dengan proyek IKN gitu. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya tadi ya kita bahas tentang ibu kota negara baru, terus juga yang sedang terjadi di tengah wabah COVID gitu kan. Ini kan seperti kayak ada sebuah keluarga ingin pindah rumah gitu ya, ingin pindah rumah atau beli rumah baru, tapi sebagian besar anggota keluarganya ini sedang sakit parah gitu kan. Sedang sakit parah dan itu akan bersangkutan dengan nyawa gitu. Pasti kan seorang kepala keluarga gitu, seorang pemimpin keluarga itu pasti akan, kalau misalnya dipikir logika, pasti dia akan lebih memilih keluarganya dong, lebih memilih kesehatan keluarganya, lebih memilih untuk membiayai ke rumah sakit lah atau pengobatan dan lain sebagainya dibanding untuk beli rumah baru gitu kan. Kalau misalnya kita analogikan kan bisa seperti itu. Tapi yang terjadi saat ini pemerintah seolah abai dengan wabah COVID-19 sekarang yang sekarang makin ini lagi ya, makin pesat lagi gitu. Dan lebih memilih untuk melanjutkan proses pemindahan ibu kota negara baru ini gitu. Kemudian yang ketiga, dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun ibu kota baru sangat besar. Terus tadi juga bagaimana pemerintah bisa memberikan anggaran untuk alokasi belanja infrastruktur di daerah ibu kota, sementara defisit harus ditekan kembali. Mirisnya lagi, bukannya serius menanggulangi wabah COVID-19 gitu. Dan di tengah di tengah wabah COVID-19 ini kan pasti rakyat membutuhkan perlindungan dari pemerintah ya kan, untuk jaminan untuk kesehatannya gitu, untuk kebutuhan pokok dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sini solusi pemerintah sendiri hanya menetapkan kebijakan darurat kesehatan, bukan menjamin segala urusan rakyat di tengah pandemi. Jadi, apakah urusan nyawa tidak lebih penting dari pemindahan ibu kota negara baru? Nah, ini yang jadi tanda tanya besar gitu. Apakah urusan nyawa itu tidak lebih penting ya? Urusan
nyawa rakyatnya sendiri gitu. Apa tidak lebih penting dibanding pemindahan ibu kota negara baru. Nah, kemudian ini yang keberapa nih? Tetap ngotot pindah IKN meski utang menumpuk. Ini tadi sebenarnya udah dibahas juga ya tentang utang gitu. Jadi akhir tahun ini gitu BPK itu kembali mengingatkan pemerintah tentang indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang IMF rekomendasikan. Rizal Ramli mengungkapkan bahwa pada tahun ini untuk membayar utang pokok saja negara harus menggelontorkan dana 400 triliun. Kemudian membayar bunga utang sebesar 370 triliun sehingga total utang tahun ini yang harus negara bayar adalah 770 triliun. Untuk bayar bunganya saja harus pinjam. Dengan demikian jelaslah negara seperti yang diibaratkan Rizal Ramli ini gali lubang tutup jurang gitu. Jadi buat bayar bunganya aja harus minjem gitu. Gimana buat bayar yang pokoknya dan yang lain-lainnya gitu. Jadi buat bayar utang minjem, buat bayar utang minjem. Jadi ya nggak akan selesai-selesai utangnya, bakal nambah terus, nambah lagi bunganya gitu. Nah kemudian terakhir saat ini ada 52,8% penduduk Indonesia yang status ekonominya tidak aman. Jadi itu artinya berapa? Separuh lebih penduduk Indonesia dalam keadaan miskin absolut dan rentan miskin gitu. Jadi harusnya secara finansial itu negara semestinya melakukan pembangunan untuk menyelamatkan penduduknya dari jeratan kemiskinan. Sebagaimana sebelumnya dana PEN diatur pengalokasiannya untuk kesehatan perlindungan sosial, dukungan usaha mikro kecil dan menengah, atau UMKM dan koperasi insentif usaha. Bagaimana bisa proyek akan tetap jalan sementara kondisi ekonomi dan keuangan negara sedang tidak aman? Untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan saja, pemerintah jelas harus menyediakan biaya yang sangat besar gitu. Sementara saat ini negara sudah tenggelam dalam lautan utang. Udah lautan ya, lautan itu kan luas banget dalam lautan utang, apalagi dengan pemulihan ekonomi Kim dialokasikan untuk proyek IKN. Sebegitu besarkah kepentingan IKN dibandingkan dengan puluhan ekonomi rakyat gitu. Ini jadi ini ya kondisi saat ini gitu. Kondisi saat ini di tengah pemindahan ibu kota negara baru. Gitu. Jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan lagi dan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum selesai. Lanjut, Kak. Nah, inilah konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalis neoliberal. Penguasa atau negara dalam sistem ini tidak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat. Gitu. Jadi para pemimpin dalam sistem kapitalisme telah kehilangan kepekaan dan empati terhadap rakyatnya. Jadi di tengah rakyat butuh perlindungan atas nyawa dan kesehatan mereka gitu. Tapi pemimpinnya malah mengalihkan urusan tersebut pada masalah yang lain. Miris banget gak sih? Ya kan miris banget karena urusan nyawa tadi di ini lagi ya. Urusan nyawa itu tidak lebih penting dari pemindahan ibu kota negara baru. Demikianlah pemimpin yang menjalankan sistem kapitalisme hanya ditujukan untuk memudahkan urusan para pengusaha dan asing, bukan untuk rakyatnya. Gitu. Jadi ini konsekuensi kita ya, konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalisme gitu. Jadi kepentingannya itu ya untuk orang-orang yang punya uang, yang punya modal, kepentingan para pengusaha, kepentingan asing, bukan nyawa rakyatnya sendiri gitu. Lanjut, Kak. Nah, lalu bagaimana Islam memandang pemindahan ibu kota negara itu? Kalau tadi hidup dalam sistem kapitalis seperti itu gitu ya. Berbeda halnya dengan pemerintahan Islam. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan, sementara penguasa posisinya sebagai pemegang amanah, tempat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan syariat Islam. Gitu. Jadi yakni di sini khilafah ya. Khilafah ini adalah negara yang menerapkan sistem Islam gitu. Jadi khilafah wajib memastikan
bahwa seluruh kebijakannya memang didedikasikan untuk kemaslahatan rakyat. Amanah kepemimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak manakala mereka lalai atau khianat gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya untuk ajang bergengsi atau untuk ini aja ya, kepentingan individu gitu untuk dapat nama atau untuk dibanggakan dan lain sebagainya gitu. Tapi menjadi pemimpin itu adalah suatu amanah gitu, suatu amanah yang memang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu, di akhirat kelak. Bahkan tadi ya kalau misalnya mereka lalai atau khianat, mereka akan diancam dengan hukuman yang berat. Di sini sebagaimana sabda Rasulullah, ada ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang berkuasa atas lebih dari 10 orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan kiranya membawa dia kepada kehancuran. Hadis riwayat Tirmizi gitu. Jadi di sini yang berkuasa atas lebih dari 10 orang. Sedangkan rakyat Indonesia ini ada berapa? Ada berjuta-juta jiwa gitu kan. Di sini 10 orang aja itu akan dipertanggungjawabkan dan dia akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya gitu. Sedangkan ini berjuta-juta jiwa dan banyak sekali yang mengalami kemiskinan, terus juga ketidakadilan gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti kan kebayang ya, tanggung jawab pemimpin itu besar banget gitu. Tanggung jawab seorang pemimpin itu ya memang sangat akan dipertaruhkan nanti gitu. Nah, kemudian prioritas kebijakan khilafah tegak di atas akidah Islamiyah dan prinsip syariat Islam dalam kondisi mewabahnya virus yang mematikan di tengah masyarakat. Tentu negara akan fokus dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Negara akan mengupayakan agar rakyat dapat hidup dengan sehat dan terpenuhi kebutuhan atas makanannya, minumannya. Terus selain itu, negara akan berupaya melindungi kesehatan rakyat dengan memberikan jaminan atas kesehatan mereka. Menggratiskan biaya pengobatan. Jadi menggratiskan biaya pengobatan itu bukan hanya sekedar saat wabah gitu ya, saat saat terjadi pandemi virus gitu, tapi sebelum itu gitu memang dari segi pendidikan, kesehatan itu akan ditanggung oleh pemerintah gitu, akan dijamin oleh pemerintah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun mindset dan kepedulian masyarakat atas kebersihan diri dan lingkungan. Khalifah akan melakukan edukasi secara terus-menerus. Di samping itu, negara akan mengumpulkan para pakar dan ilmuwan untuk menemukan obat atau vaksin. Jadi ini kan di tengah pandemi gitu ya. Jadi tadi selain negara akan menjamin kesehatan para rakyat gitu. Tapi negara juga mengingatkan mindset, membangun mindset dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan diri dan lingkungan gitu. Jadi terus diedukasi rakyatnya. Kemudian juga mengumpulkan para pakar ilmuwan gitu, para pakar dan ilmuwan untuk menemukan obat atau vaksin di tengah rakyat gitu. Hal itu didukung dengan kecanggihan teknologi dan yang dimiliki khilafah. Ditambah sumber pendapatan negara yang besar di bawah Baitul Mal, negara benar-benar hadir dalam setiap masalah yang dihadapi rakyat, bukan sekedar wacana kosong yang terus dijanjikan oleh pejabat dalam sistem kapitalis gitu. Jadi ini Islam ketika menangani wabah tadi ya. Ketika ada permasalahan gitu, jadi bukan hanya sebagai wacana kosong yang dijanjikan oleh para pejabat, tapi di sini juga negara itu benar-benar hadir gitu, benar-benar hadir dalam setiap masalah yang dihadapi oleh rakyat. Lanjut Kak. Nah, di sini yang tadi ya, yang di awal itu sejarah peradaban Islam mencatat ada 4 kali perpindahan ibu kota negara tanpa merugikan rakyat sedikit pun, bahkan menunjukkan kelayakan setiap kota menjadi ibu kota. Jadi kan kayak kalau misalnya seperti judul hari ini gitu ya, pemindahan ibu kota baru. Ternyata dalam sejarah Islam pun pernah gitu, bukan sekali 2 kali, tapi di sini sedikitnya 4 kali perpindahan ibu kota gitu. Terus di sini kan hakikatnya pembangunan proyek infrastruktur adalah kebutuhan publik yang menjadi tanggung jawab khilafah dalam menyediakan pelayanan publik tersebut. Jadi di sini
yang berkaitan dengan ibu kota negara memang merupakan ibu kota itu kan berarti pusat ya. Jadi daerah yang sangat penting gitu ya, daerah yang sangat penting, sentral, titik sentralnya kan berarti karena kedudukan khalifah dan seluruh aktivitas kenegaraan akan terpusat di sana gitu, di ibu kota gitu kan. Termasuk perjanjian antar negara lain pun akan dilakukan oleh khalifah di ibu kota. Tak hanya strategis secara ekonomi yang menjadi pertimbangan, namun juga politik dan pertahanan keamanan ibu kota merupakan representatif posisi negara di mata dunia gitu. Jadi yang jadi pertimbangan pemindahan ibu kota ini bukan hanya sekedar dari tempat yang strategis gitu, tapi di sini juga dilihat dari ekonomi yang strategis, kemudian politiknya, pertahanannya gitu, pertahanan keamanan ibu kota itu dipertimbangkan juga gitu. Luar biasanya dalam khilafah hampir semua wilayah layak menjadi ibu kota. Berarti kan hebat banget dong, setiap kota layak menjadi ibu kota. Berarti kan nggak ada kemiskinan, nggak ada semuanya sejahtera gitu kan. Berarti semuanya layak. Kalau semuanya layak jadi ibu kota berarti sudah luar biasa banget gitu. Kesejahteraan dan pembangunan yang merata yang dilakukan oleh khilafah, sejarah peradaban Islam tadi 4 ya, 4 kali itu tadi dari Madinah ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, ke Kairo, terakhir ke Istanbul. Nah, jadi alasan kalau kenapa sih gitu, kenapa pindah ibu kotanya gitu. Nah, di sini salah satu contohnya nih ya, alasan perpindahan ibu kota negara khilafah ke Baghdad. Kita ambil yang Baghdad itu adalah untuk kemaslahatan umat, yaitu karena Baghdad itu lokasinya strategis. Jadi air di sana itu tersedia gitu, tersedia sepanjang tahun serta menjadi kontrol atas rute perdagangan sepanjang Sungai Tigris ke laut dan dari Timur Tengah ke Asia. Itu ininya ya. Jadi perpindahan ibu kota negara tanpa merugikan rakyat sedikit pun, bahkan menunjukkan kelayakan setiap kota menjadi ibu kota, setiap bagian kota dalam khilafah. Nah, kemudian jadi di sini sampai pengolahan sampah juga nggak ketinggalan gitu lah. Jadi benar-benar dirancang benar-benar dirancang setiap tempat itu memang strategis gitu. Nah, kemudian lagi tuh khilafah membangun infrastruktur dengan dana Baitul Mal tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Semua itu mungkin karena kekayaan milik umum dikuasai dan dikelola oleh negara. Ditambah kekayaan milik negara yang semuanya akan dimasukkan dalam Baitul Mal. Gitu. Jadi ya semuanya akan ditanggung oleh pemerintah karena tadi kekayaan milik umum itu dikuasai dan dikelola oleh negara gitu. Jadi negara sendiri yang akan mengelolanya. Jadi untuk membangun infrastruktur itu negara menggunakan dana Baitul Mal tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Lanjut, Kak. Nah, khilafah sistem pemerintahan yang paling memahami kepentingan rakyat. Rakyat butuh pemerintahan yang dapat melayani urusan rakyat dengan baik dan memenuhi kebutuhannya dan menjamin kesejahteraannya gitu. Jadi yang sebenarnya kan yang terpenting bagi rakyat itu kan pelaksanaan pemerintahannya gitu lah. Jadi gimana pemerintah itu mengayomi gitu kan. Bukan pemindahan ibu kotanya gitu. Jadi yang rakyat butuhkan pemerintahan yang dapat melayani urusan rakyat dengan baik dan memenuhi kebutuhannya dan menjamin kesejahteraannya. Oleh karenanya itu fakta yang akan dilakukan pada saat penerapan khilafah akan serius mengurusi kepentingan rakyat, bukan hanya membanggakan banyaknya proyek gitu. Jadi terus juga khilafah juga tidak akan menumpuk utang, apalagi dengan riba dalam membangun negaranya. Bahkan Umar bin Khattab itu ya tidak memerlukan istana yang megah untuk negaranya, tapi itu memilih dengan pohon kurma. Biar orang-orang itu kalau misalnya mau mengadu mau apa gitu itu tuh gampang gitu, gampang datang ke khalifahnya gitu. Jadi terbuka. Dan kekuasaannya itu pada saat itu terbentang dari Mesir sampai Irak gitu. Bahkan berhasil mengalahkan Imperium Romawi. Berarti itu kan hebat banget gitu. Kemudian
Islam memandang bahwa negara dan pemerintah adalah pelayan umat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat serta berbagai kebutuhan lain yang diperlukan untuk hidup layak. Negara menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk hajat hidup rakyat, bukan malah menyusahkan rakyatnya. Kemudian lanjut, Kak. Nah, sekalipun akan melakukan pembangunan, Islam memiliki prioritas pembangunan dan akan mengutamakan hal-hal berikut gitu. Jadi, walaupun akan melakukan pembangunan, tapi ada yang diutamakan beberapa hal. Ini ada 3 ya. Pembangunan berorientasi pada visi pelayanan umat. Negara akan berfokus pada pembangunan yang lebih urgent, memenuhi kebutuhan serta mempermudah rakyat dalam menikmatinya seperti sistem pelayanan kesehatan infrastruktur, pendidikan yang merata, perbaikan sarana publik, dan lain-lain. Kemudian pembiayaan pembangunan tidak boleh dengan skema investasi asing atau utang luar negeri. Negara akan membiayai penuh infrastruktur dengan dana yang bersumber dari Baitul Mal, yakni hasil harta gonimah, kharaj, jizyah, hasil pengelolaan barang tambang, dan sebagainya. Negara juga dapat menarik dari doribah atau pajak untuk pembiayaan infrastruktur. Strategi ini hanya boleh terjadi ketika kas Baitul Mal benar-benar kosong, itu pun hanya membiayai sarana dan prasarana vital dan hanya mengambil dari kaum muslim laki-laki dan mampu, tidak selainnya. Jadi muslim laki-laki mampu, itu yang diambil pajaknya. Nah, untuk memindahkan ibu kota baru tentu memerlukan perencanaan yang matang. Pemindahan ibu kota mestinya dilakukan secara optimal dari aspek kota baru yang dibangun, kota yang ditinggalkan, dan selama masa transisi tersebut pelayanan rakyat tidak boleh terganggu. Kemudian yang ketiga, negara dengan tegas mengatur kepemilikan tanah berdasarkan syariat Islam. Tanah pribadi yang ditelantarkan lebih dari 3 tahun akan ditarik kembali oleh negaranya sehingga selalu tersedia dengan cukup tanah-tanah yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum. Gitu. Terus lanjut, Kak. Tadi sempat disinggung tentang kepemilikan ya. Jadi negara Islam ini memiliki konsep kepemilikan yang khas, yaitu terbagi 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Jadi di sini pembagian ini adalah untuk kemaslahatan umat. Pertama ada kepemilikan individu gitu ya. Kepemilikan individu ini adalah hak individu memanfaatkan kekayaannya sesuai syariat Islam, gitu. Jadi di sini Islam mengatur cara seseorang memperoleh harta yang diizinkan dan yang tidak diizinkan, seperti di sini kan kalau kekayaan individu kayak misalnya kayak kita bekerja, terus dari waris, terus hibah atau hadiah gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini adalah kepemilikan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi kepemilikan umum ini tidak dikuasai perseorangan, apalagi swasta. Tuh, jadi negara juga tidak boleh menguasainya, melainkan mengelolanya untuk kepentingan umat. Contohnya sumber daya alam seperti air dan barang tambang. Nah, kemudian yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini pada dasarnya adalah milik umum gitu. Jadi tetap hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab dan cara atau pemerintah. Contohnya ghanimah, fai, humus, kharaj, jizyah, usyur, dan pajak. Itu kepemilikan negara. Jadi emang ada ininya ya, ada masing-masingnya, ada kepemilikan individu, umum, dan negara. Jadi enggak kayak misal kalau sekarang kan kayak pantai punya individu, pulau punya individu, terus jalan tol punya individu gitu. Padahal itu yang seharusnya milik umum tapi menjadi milik individu. Makanya sekarang agak kacau gitu. Bukan agak, tapi memang kacau. Terakhir, lanjut Kak. Islam solusi bagi seluruh problematika kehidupan gitu. Jadi di sini khilafah ya adalah sistem pemerintahan untuk melayani rakyat sesuai syariat Islam. Jadi syariat Islam ini adalah aturan yang Allah turunkan untuk seluruh manusia di dunia. Kayak misalnya HP gitu kan, HP juga kan bukan tiba-tiba ada, tapi ada yang membuatnya, dan yang si pembuat HP ini kan pasti dia bikin buku panduan gitu. Apalagi kita gitu kan sebagai manusia, makhluk yang sempurna memiliki akal, bukan berarti tiba-tiba ada gitu. Tapi kan pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Maka ketika manusia menggunakan sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri akan menimbulkan kekacauan karena tidak memuaskan akal. Terlebih lagi setiap manusia memiliki pendapat yang
berbeda. Maka, Islam adalah solusi bagi kehidupan manusia. Khilafah adalah sistem pemerintahan untuk melayani rakyat sesuai syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Ketaatan khalifah pada syariat dan keadilannya pada rakyat akan ada pertanggungjawabannya pada Allah. Oleh karena itu, kepentingan rakyat adalah perkara utama yang menjadi perhatian khalifah. Inilah sistem pemerintahan yang aturan dan pelaksanaannya yang sesuai nalar dan suara rakyat. Ini karena bersumber dari aturan Allah Ta'ala yang sesuai fitrah manusia, memuaskan dan menenteramkan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah, sudah kita perdengar yang dari tadi Kak Vina jelaskan, ya kan. Itu sebenarnya emang sangat membuka ya pemahaman kita bahwasannya ya kita ini nggak baik-baik aja loh gitu loh, kita dikorbankan, apalagi semakin ditekankan lagi gitu. Mungkin ibaratnya gini kali ya Kak, kita tuh udah luka gitu, tapi disirami lagi pakai garam gitu loh, maksudnya semakin diperjelas fakta-faktanya oleh Kak Vina. Tapi nggak apa-apa, kita perlu tahu ya, kita nggak boleh ditutup matanya gitu ya teman-teman, nggak boleh itu. Kita harus tahu, harus bangun pokoknya, harus tahu ini apa sih yang terjadi ini khususnya di Indonesia ya. Karena ya dampaknya mungkin pada saat ini mungkin sebenarnya dampaknya udah besar ya, tapi kalau kita diem aja, di masa yang akan datang nanti, entah nanti adik-adik kita, atau bahkan generasi kita setelah kita kan, itu wah pasti itu mengalami resikonya ya kan. Terus yang paling menarik yang Kak Vina bilang tadi, pemerintah itu, kalau di Islam kan, bahwasannya ya rakyat itu ya sebagai pemilik sejati, sebagai pemilik kekuasaan yang sejati kan itu. Sebenarnya kurang lebih slogannya sama sih ya Kak, sama demokrasi ya kan, dari rakyat untuk rakyat, sama apalagi kepada rakyat ya kan gitu. Cuma seperti yang bisa kita rasakan juga ya implementasinya ya itu dusta gitu ya kan, ternyata kayak gitu. Terus pemerintahnya itu sebagai pemegang amanah dan pengatur. Sama yang paling menarik ini yang Kak Vina bilang kan, bahwasannya ya miris juga ya, yang ini berhubungan juga sama yang berita kasus korupsi itu yang tadi Kak Fitri bilang kan, bahwasannya ya sebagai pemimpin itu ya pasti amanahnya itu untuk melayani kan, untuk membimbing ya kan, memimpin apapun itu, apalagi bernegara ya kan. Tapi ini jelek banget sih yang Kak Vina bilang tadi, di mana kalau dia ada kelalaian atau khianat ya pertanggungjawabannya sama Allah gitu loh. Sebenarnya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya, kalau udah ya udah terserah lo gitu, biar Allah yang balas apa gimana, itu kayaknya udah final gitu loh. Kalau ada orang yang masih berargumen, wah ya luar biasa sih, berarti dia mungkin nggak tahu siapa yang ditantang kali ya. Terus juga yang terakhir, aku jadi mikir ini, berarti ada ya hal gini kan, seperti yang kita ketahui ya, namanya kita mengambil keputusan itu pasti ada aja hal yang pasti kita bakal mikir ada nih resikonya atau nggak hal yang dipertaruhkan gitu. Ternyata nyatanya ada ya, untuk sekelas memindahkan ibu kota itu kan proyek mega banget ya kan, tapi di Islam tuh bisa less resiko gitu ya kan. Buktinya yang Kak Vina bilang tadi ya, setiap kota itu layak dijadikan ibu kota gitu. Baik masyarakat yang udah teredukasi, infrastrukturnya, dan lain-lain gitu. Jadi kayak, wah, ini jadi aku jadi mikir gini loh teman-teman. Teman-teman mikir nggak sih, jadi kita ini mengalami kemajuan apa kemunduran ya gitu loh. Hal-hal tersebut kan terjadinya kan udah jauh sebelum abad sekarang, harusnya abad 21 ya kan. Miris banget sih ya. Mungkin ini udah jam 2.54, sekitar 6 menit lagi kita selesai. Gimana Kak? Apa kita ada sesi dokumentasi? Kakak operator? Apa sudah tadi? Ada? Mungkin kita foto dulu kali. Ada Kak? Ada, oke. Tadi aku nggak denger ya. Sebelum kita closing statement dari pembicara, oh iya, maaf ya teman-teman, kita tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa teruskan di grup, teman-teman yang bergabung grup bisa menyampaikan, atau enggak bisa lihat kontak person yang ada di leaflet yang sudah beredar, yang teman lihat. Misalkan ada yang nanya kan, atau enggak sekedar menyampaikan pendapat, nggak apa-apa, sampaikan aja kayak, masa sih Kak, aku setuju loh buat pindah ibu kota, seperti yang tadi Kak Fitri jelasin, kayak udah sumpah udahlah pindah-pindah kayak gitu kan.
Bapak-bapak bisa disampaikan. Sama yang terakhir, Kak Vina itu kan tadi menjelaskan tentang kepemilikan dan ini itu gitu. Sebenarnya itu pembahasannya bisa kita perintilin lagi lebih detail loh teman-teman gitu. Salah satunya teman-teman ikut kajian intensif kayak gitu. Teman-teman kalau yang mau berminat dengan kajian intensif bisa menghubungi panitia Yuki, di mana sepertinya nggak cukup ya teman-teman, hanya 2 jam yang mana seminggu sekali, dan pembahasannya itu pembahasan terkini. Sebenarnya cukup juga, sebenarnya kita perlu tahu juga ya, tapi kan masalah apa namanya pengetahuan agama Islam itu kan nggak cuma yang sekarang-sekarang aja gitu. Pasti ada hal yang perlu kita ketahui khususnya dasarnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang berminat bisa hubungi tim panitia kayak gitu yang ada di leaflet, atau enggak bisa DM di Instagram atau di Facebook kayak gitu. Oke? Udah, kita lanjut sekarang. Gimana Kak? Sesi dokumentasi udah siap? Ya. Teman-teman diminta untuk on kameranya. Di sini kita ada berapa ribu orang ya? Kita cek dulu. Ada 10.000 orang, Masya Allah. Dari berbagai wilayah yang mewakili Indonesia dan sekitarnya, yang mewakili Nusantara. Sekarang kan namanya Nusantara ya. Kayak gitu. Di sini ada Vera yang belum on, ada Rahma, ada Kak Silvi juga. Ya, diharap ya ada Kaulan juga yang untuk buka on kamera. Oke, aku mulai ya. Ya. Oke, Sekarang kita gaya biasa. Oh ya, Dulu kan. biasa dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Pindahin dulu. Sekarang gaya apa? Apa aja boleh, yang penting jangan jungkir balik. Oh iya. Gaya posisi duduk aja kalian berubah ya, kelihatan nggak? Geser doang ya Oh, hurufnya. iya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Aku mau spotlight pembicaranya ya. Sebentar. Oke, mana nih pembicaranya? Mana sih satu lagi si Fitri? Oh, ini dia. Kebanyakan peserta ya Kak, jadi susah nyarinya gitu ya. Kemana sih ini? Iya. Tenggelam. Oke, udah? Siap-siap, Fitri. Ayo, 1, 2, 3. Cantik banget. Oke, udah kali ya 3 ya. Gimana? Ya cukup lah. Kalau mau di 10 juga mungkin nggak cukup Kak kalau ditanyain. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita pendengarkan dari tadi materi yang sudah dipaparkan oleh dua pemateri kita. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin closing statement dulu dari kedua pemateri kita. Yang pertama Kak Fitri, silakan Kak. Apa ya closing statement-nya? Mungkin kita sama-sama tahu ya, sudah banyak permasalahan yang terjadi gitu kan ya. Bahkan sampai IKN aja banyak dampak yang akan kita terima nantinya gitu kan. Jadi mungkin closing statement-nya, apapun permasalahan yang terjadi, lagi-lagi harus disandarkan dengan Islam. Karena cuma Islam satu-satunya solusi tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Vina gitu. Karena mau cara solusi seperti apa lagi gitu selain Islam gitu. Karena sudah Islam lah yang sudah jelas ada pedomannya, itu Al-Quran gitu kan, insya Allah semua akan membawa kemaslahatan umat gitu. Tidak terjadi adanya kesulitan bagi masyarakat nantinya gitu. Jadi teman-teman semua kita harus mensupport gitu kan sistem khilafah untuk menegakkan Islam gitu kan, agar semua permasalahan yang terjadi gitu ya akan terselesaikan segera mungkin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Kak Vina, terakhir. Ya, jadi memang ya, yang sebenarnya yang rakyat, kalau kita ulang lagi, sebenarnya yang rakyat butuhkan itu bukan hanya apa namanya kaum sesuai judul pemindahan ibu kota baru, tapi yang dibutuhkan rakyat ini adalah pemerintah yang dapat melayani urusan rakyatnya gitu. Kemudian juga apa namanya pemerintah itu
sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Dan dia akan memikul belenggu sampai hari kiamat, sampai nanti tali rantai ininya keadilannya dilonggarkan gitu ya. Terus juga memang kita harus kembali kepada Islam, aturan yang diturunkan oleh Allah sebagai sang pencipta segala makhluk yang ada di bumi ini gitu. Kembali kepada Islam, kembali kepada khilafah, yaitu sistem pemerintahan yang memang paling memahami kepentingan rakyat gitu. Jadi rakyat di sini bukan dijadikan korban, tapi rakyat menjadi yang memiliki kekuasaan sejati. Gitu. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Seperti yang aku sampaikan tadi sebelumnya, jika ada yang ingin disampaikan, teman-teman bisa chat panitia kami, karena afwan banget kita nggak ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin untuk penutup hari ini, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya kepada dua pemateri, Kak Fitri dan Kak Vina, double F ya, dan aku di tengah-tengah H ya, kayak gitu. Semoga nggak kapok ya, dan bisa menjadi pemateri lagi di Yuki nanti. Oke, jazakumullah khairan kepada teman-teman semua, baik pemateri dan yang lain. Jangan lupa nanti minggu depan kita bakalan ada lagi, dan ajak teman-teman yang lain, karena sayang banget kalau cuma kita doang yang datang gitu, karena pasti beda ketimbang kita nonton ulang di YouTube gitu loh, ya kan? Mungkin kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Dan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir doa penutup majelis. Sekian dari saya, Hanifah Hanjani, dan mewakili dua pembicara kita. Semoga jika ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah para pembicara dan yang bertugas. Aku tutup ya.